Krishna, Prabhupada Mataji, mungkin bisa dipenuhi tempat yang di depan dulu, ya. Ya, kalau di depan ada pesan silakan maju ke depan. Dan untuk Prabhupada Mataji yang agak berat badannya, kursi yang kuat-kuat sudah ada di belakang. Ya, Prabhupada Mataji yang kelas berat bisa di belakang, sudah disediakan kursi yang lebih kuat. Hari Krishna, Mataji yang di samping mungkin bisa pindah ke tengah Mataji, supaya yang datang nanti tidak harus lewat tengah untuk. Ya, Mataji yang di samping ini bisa pindah ke tengah. Tidak apa-apa, Mataji tidak ada bedanya. Bisa pindah ke tengah Mataji beberapa kali lipat, supaya yang datang nanti tidak mengganggu lewat ke tengah. Mohon diisi di bagian tengah dulu, bagian samping untuk nanti yang bisa hadir belakangan. Jadi Mataji akan mulai menyanyikan doa, Yaradama doa. Mohon bisa diikuti kecepatan Maharaj yang sangat lambat. Jaya Radha Yasodhana
Vaishnava Daigo Premanande. So we have gathered together in the last 2 evenings. Jadi kita telah berkumpul kembali setelah 2 pertemuan di malam hari. And then this morning for about 5 hours or so to complete our consciousness preparation to Dan- meet Shri Radha Krishna tomorrow for ±8 hours. Dan hari ini kita akan melakukan pertemuan selama kurang lebih 5 jam untuk mempersiapkan kesadaran sehingga besok kita bisa siap untuk bertemu dengan Radha dan Krishna. When one has an appointment with an important person or persons, just like if you have an appointment with the president of a country, you have to prepare yourself. Seperti halnya jika seseorang punya janji pertemuan dengan seseorang yang sangat penting, misalnya ingin bertemu dengan presiden, maka kita harus mempersiapkan diri kita. And you'll be very attentive and observant in what the president tells you and what you prepare to tell him. Kita juga akan menjadi penuh dengan persiapan dan benar-benar memperhatikan apa yang akan disampaikan oleh presiden itu dan juga apa yang akan kita sampaikan, apa yang akan menjadi respon kita. Tomorrow we have a very short association with Radha Krishna for ±8 hours. Jadi besok kita hanya mempunyai kesempatan bergaul secara singkat saja dengan Radha dan Krishna karena hanya 8 jam. Actually, our association with Radha Krishna and devotional service is eternal. Karena sebenarnya hubungan pergaulan kita bersama dengan Radha dan Krishna dan juga bersama dengan para penyembah itu adalah kekal. So we're going to complete our consciousness preparation today. Dan kita akan berusaha untuk memenuhi atau menyelesaikan persiapan dari kesadaran kita untuk menyiapkan diri menghadapi hari besok. So we'll take 2 volunteers from the ladies' side and 2 volunteers from the men's side to share one important point with our discussions from yesterday evening. Dan kita akan memohon ada sukarelawan, 2 dari pihak Prabu, pria, dan 2 dari wanita untuk bisa menyampaikan apa poin-poin yang penting yang dirasa sangat krusial yang telah dibahas pada hari sebelumnya. So on this side, Ratna can share and Maha. No, Maha. Maha. And on this side, you can share. What's your name again? My name is Chitta Hari Nos. Chitta Hari Prabhu. And who else? Okay, and the devotee. What's your name again? Adi Purusha. Govinda. Okay, and Adi Purusha. So give the microphone to Adi Purusha. Chitta Hari, you have the phone, the microphone. 2 microphones here. Sudah ada mic Pass, untuk pass. Matajinya bisa. Okay, Adi Purusha Prabhu. Silakan Prabu Adi Purusha. One important point from yesterday. Apa poin penting yang telah dibahas pada hari kemarin? Hare Krishna. Poin yang saya ingat kemarin dibahas adalah menyadari kesalahan dalam berjamaah, yaitu gangguan dari sosial media, kemudian pergaulan dan makan buah atau makanan yang dimasak oleh kita penyembah. So the point you remember about yesterday was the first about the distraction from the social media. Those are ancestral activities, and then by
doing prajalpa, and the third one is eating non-prasadam, eating food that prepared by non-devotees. Thank you very much. Terima kasih banyak, Prabhu. That's within the Nama Aparat stage. Itu adalah hal-hal yang tidak diperlukan, yang mengganggu pada tataran nama aparat. Nah, Silakan Mataji Ratna. Untuk mengatasi NAM aparat ini, kemarin dijelaskan beberapa macam NAM aparat. Kemarin saya catat ada 16 dan solusinya ada 3, yaitu yang pertama menyesali dan menyadari kesalahan yang dilakukan. Kemudian yang kedua terus berjapa. Yang ketiga mengucapkan pancatatwa mantra. And the three solutions to overcome this ancestry and nama aparat mentioned is that they was be repentive and then keep chanting and then chant the Panchatatwa mantra. nice, thank you. Bagus, terima kasih. Those young men there, Ada anak-anak di belakang di pinggir they're going pojok. to sit here on these chairs. Bisa duduk di depan di kursi. Duduk. Come. Now what I meant was, one sit in one row, one sit in another row, and one sit in this third row. Jadi Don't sit together because you'll do some transcendental pujana. Jadi jangan duduk saling di pinggir satu sama lain, satu di depan, satu di tengah, satu di belakang. Bisa duduknya jangan sama-sama, kalau sama-sama nanti ngobrol aneh-aneh. And you can sit, sit. But pull his chair back, pull his chair back. Not Tarik kursinya. yeah, you mustn't sit together. Jangan duduk sama-sama, kalau pun tidak boleh duduk sama-sama temannya. Duduk di tempat lain jauh. Because these are young adults and teenagers, and they talk. Mereka anak-anak kecil, jadi mereka suka ngobrol satu sama lain. Right, Siddhanta Maharaj? Okay. Silakan, ada yang belum menyampaikan? Mataji Mahapawitra. Hare Krishna Maharaj. Jadi yang kemarin sangat berkesan saat dia sampaikan tentang inauthentic japa. Jadi kalau kita berjapa dengan tidak authentic, itu bukan hanya merugikan diri kita, tapi berimbas kepada lingkungan kita atau orang lain juga menjadi tidak authentic untuk berjapa, sehingga sangat merugikan. So, he said that when we are inattentive during our chanting, it will not only affect ourselves, but it will also distract other people. Yes. Thank you. Terima kasih. Dari yang belum? Chitta Hari. English. My point to that is that is something good when we're feeling bad. And when we're feeling guilty, also if we don't feel guilty, then we're doing also something bad, and we actually don't have any feelings for Radha and Krishna. Yes. Repentance means it's good to feel bad. Jadi rasa menyesal itu artinya adalah hal yang baik, adalah hal yang benar ketika kita merasa buruk terhadap atau melihat diri kita sendiri itu adalah hal yang buruk. Ketika kita melihat hal-hal buruk di dalam diri kita, itu adalah suatu tanda baik, suatu hal yang baik. But if you do something unnecessary and you do not repent and don't feel bad, then you're falling down from Krishna consciousness. Tapi kalau kita melakukan hal-hal yang tidak penting dan tidak diperlukan ini, yang mengganggu ini, dan pada saat yang sama kita tidak menyesalinya, maka kita akan jatuh dalam kesadaran Krishna ini. If you do something unnecessary that's unfavorable, and you still feel you're a devotee, then you're in Maya. Kalau kita masih melakukan hal-hal yang tidak berguna ini, dan kemudian masih menganggap diri kita sebagai seorang penyembah, maka kita berada dalam Maya. So you must repent and do that activity less and less, and then no more.
almost to nil. Dan kita hendaknya benar-benar menyesali dan bersedih akan hal-hal yang menjadi keterikatan kita yang tidak diperlukan itu, kemudian berusaha untuk menurunkannya, menguranginya, meminimalisir, dan pada akhirnya berharap itu bisa hilang sepenuhnya. Thank you. Terima kasih. Now we'll take one question from the Matajis from the previous discussions and one question from the Pramos. Apakah ada pertanyaan yang ingin disampaikan, satu dari pihak Mataji dan satu dari pihak Prabu? Okay, we'll take these two questions. Silakan, Prabu. Terima kasih Marek atas kesempatannya. Ada pertanyaan yang menggelitik sekali dan ini dari pertemuan pertama. Di situ Marek menjelaskan tentang kesalahan di dalam pengucapan nama suci saat berjapa tidak dianggap kesalahan apabila itu tidak disadari. Bagaimana hubungan antara tidak menyadari kesalahan dengan bahwa kita harus berusaha berpikir dan berkonsentrasi yang baik saat berjapa. Terima kasih. So this question is, it's mentioned before that when we are doing any offense, but in the state of unconsciously or without knowing it, then it is somehow it's not considered as an offense. But how we can understand that kind of offense is not affecting our japa? So, Srila Prabhupada said that if you are offending and you don't know you're offending, then if you chant the Vaishnava Pranam in the morning, you are praying to the Vaishnavas, Vancha Kalpata Vibhyascha, Kripa Sindhuvidyayevacha, Patitanam Bhavadeyo, Vaishnavabhyo Namo Namaha, before you begin the japa. So in that way, even if you committed some offense and you don't know you're offended, you are offering obeisances to the Vaishnavas, and then you chant your japa. Jadi sudah Prabhupada menyebutkan ketika kita melakukan kesalahan masih tidak bisa melepaskan diri dari kesalahan itu, tapi kita tidak menyadarinya dan tidak mengetahuinya. Pada saat pagi hari kita mengucapkan pranam kepada Vaishnava, dan dengan cara seperti itu maka kita bisa melanjutkan japa kita. Therefore, in your morning program here, you should change that. In other words, that's the last prayers you should chant Vaishnava Pranam before you chant your japa. Oleh karena itu di dalam proses program di pagi hari di temple ataupun di rumah harus disesuaikan sedemikian rupa sehingga kita mengucapkan Vaishnava Pranam itu sebelum kita melakukan japa. So tomorrow morning, for saving time to chant more, after Mangalarati we will just do Vaishnava Pranam and continue to chant. We don't need to chant the 10 offenses we're teaching you about now. And no Shishastakam, just for tomorrow. Chant Vaishnava Pranam and we chant. But every other day, you do your 10 offenses, then to Shishastakam, then Vaishnava Pranam and then chant. Jadi untuk besok, karena ada pengucapan nama suci 64 putaran yang akan kita lakukan, jadi kita hanya mengucapkan Vaishnava Pranam saja setelah Manggalarati tanpa yang lainnya. Tapi untuk hari-hari secara normal, maka kita hendaknya mengucapkan Siksastaka, 10 jenis kesalahan, dan kemudian Vaishnava Pranam. So, we take next question. Bisa disampaikan pertanyaan selanjutnya? Bisa Ask him, dijawab. okay? Saudari kemarin terkait dengan Kesadaran pengalaman ini. Jadi kalau kita pikirannya bagus, kusuk kepada nama suci dan juga mungkin objek-objek Krishna, pengucapan akan benar. Tapi biasanya kesalahan akan terjadi apabila pikiran kita ngalor ngidul. bagaimana dengan hal tersebut? So, Sorry, Mas. whenever we are chanting with our proper focus on Radha and Krishna,
and for the holy name, then our chant will become mostly good. Right? And what if we chant when our focus is going here and there? We will discuss that today. We will prepare you for that. Jadi kita akan mempersiapkan hal yang ditanyakan seperti itu, apa yang akan terjadi dan apa yang harus dilakukan untuk kondisi-kondisi pikiran yang tidak fokus itu. And also, if you do Vaishnava pranam sincerely before you chant your japa, and during the day Krishna will give you indication who you offended and then you beg forgiveness. Dan ketika kita mengucapkan Vaishnava pranam sebelum kita berjapa, maka selama berjapa seharian itu Krishna akan memberikan bimbingan, akan memberikan informasi kepada siapa kita telah melakukan kesalahan dan kepada siapa kita harus memohon karunia, memohon maaf kepada mereka. One of the main activities of a devotee is a life of begging forgiveness in a genuine way, not artificial. Salah satu kehidupan utama bagi seorang penyembah adalah untuk memohon pengampunan dari para penyembah yang lainnya dengan cara yang tulus, bukan dengan cara yang dibuat-buat. And you will see in lessons to come today how Prabhupada himself was begging forgiveness before he left us in November 1977. Dan kita akan menemukannya nanti di bagian selanjutnya di dalam pelajaran ini, bagaimana Srila Prabhupada mencontohkan hal tersebut pada saat beliau bersiap meninggalkan badannya di November 1977. Sudah bisa diterima, Bu? Suksemu. Hare Krishna. Silakan. Hare Krishna, terima kasih Maharaj atas kesempatannya. Jadi seperti yang telah dijelaskan bahwa berjapa pada dasarnya adalah sikap mendengar yang paling penting. Nah, untuk mendengar ini apakah sikap badan ini harus duduk atau mungkin berjalan-jalan atau yang mana yang paling bagus itu paling ini yang dianjurkan? Apakah duduk terus berkonsentrasi atau bisa dengan berjalan-jalan? Hare Krishna, terima kasih. So, as mentioned before, that hearing is the most important, the only things to do during our japa. And in order to hear properly, what is the proper posture, whether we are... We're going to discuss that today. Akan dibahas pada sesi selanjutnya. Later in the lesson. Nanti di belakang. Before you plant any seed in the ground, what do you do first? Ketika kita mulai mempersiapkan untuk menanam benih biji di tanah, apa yang kita lakukan pertama-tama? She's saying, give microphone. Silakan diberikan mic-nya ke Pak Haji yang di depan. Gali tanah dulu. Dig the ground. Dig the ground. Something for throat? Yeah. Take that. Yeah. Dig the ground. No, take for throat first. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. Hare Hare. Before you plant seed, you only dig ground. What else you do? Jadi untuk mempersiapkan tanah ataupun sebelum kita menanam benih itu, apa yang kita lakukan? Saya bilang itu jawabannya tadi. You just dig the ground, put seed. Akan cuma cukup digali tanahnya dan kemudian ditanam begitu saja. Microphone. Saya disiram dulu, kemudian digali. Put water first, make it wet. Yes, what else? Apa lagi? How you make the soil fertile? You put seed. Apa yang bisa kita lakukan untuk membuat tanah itu menjadi subur sehingga bisa ditanam? Menurut aja Pak. Memberikan pupuk.
bahasa Inggrisnya pupuk. Fertilizer. Yes, you put some other fertilizer soil. That means you prepare the ground and you prepare the ground first, you pull out all the weeds. Say. Untuk mempersiapkan tanah sebelum ditanam itu, yang paling pertama dan paling penting adalah menghilangkan, mencabut tanaman-tanaman pengganggu. And then you put some water and then you put the fertilizer. Kemudian kita berikan air sedikit dan kemudian kita tanam. And then you plant seed. Dan kemudian kita tanam. So the chanting is not important. Jadi pengucapan itu tidaklah terpenting. The preparation to hear the chanting is more important. Bagaimana kita mempersiapkan diri agar bisa mendengar dengan baik, itulah yang paling penting. You cannot just plant the seed, which is chanting. You have to prepare the soil for the seed to grow. That is called Shravana. Prepare your hearing. That's what we are doing. Jadi pada saat kita ingin menanam itu, kita harus mempersiapkan semua persiapan untuk bisa menanam dengan baik, tanah dan lain sebagainya. Dan itulah yang dikenal sebagai Shravana, mempersiapkan diri untuk bisa mendengar dengan baik. Because fresh Shravana, hearing. Karena yang pertama adalah Shravana, mendengar. Then when you chant, and because you prepared your hearing, automatically you will hear, because you prepared it. Ketika kita sudah mempersiapkan pendengaran ini dengan benar-benar siap dan mantap, maka ketika kita mengucapkan itu akan langsung masuk untuk bisa didengar. So first Shravanam, then Kirtanam, and automatically you'll hear, then Smarana, heart. Ketika kita pertama mempersiapkan diri untuk mendengar Shravanam, dan kemudian kita mengucapkan Kirtanam, dan Kirtan itu didengar dan akan menimbulkan proses selanjutnya yakni Smaranam. So the chanting is dependent on the hearing. Jadi pengucapan nama suci ini sepenuhnya bergantung pada mendengar. And the remembrance, Smaranam, is dependent on the chanting to be heard. Dan Smaranam itu akan ditentukan oleh pengucapan yang telah kita dengar. So Kirtanam is dependent on Shravana. Jadi Kirtanam bergantung pada Shravanam. Just like the seed is dependent on preparing the soil. Seperti halnya benih suatu tumbuhan itu sangat bergantung pada tanah yang sudah disiapkan. And Smaranam, remembering Radha Krishna, is dependent on Kirtanam, and Kirtanam is dependent on Shravana. So remembering is dependent on chanting, and chanting is dependent on hearing. Sedangkan Smaranam bergantung pada Kirtanam, artinya mengucapkan nama suci, dan Kirtanam kembali bergantung pada Shravanam atau mendengar. It's a very simple transcendental science. Jadi ini adalah suatu ilmu sains yang sederhana. Okay. Bisa diterima? Page number 9. Kita buka halaman 9. And at the top of page 9 it says number 4, quantity and quality in chanting. Morning walk, November 2nd, Srila Prabhupada, 1975 in Nairobi. Dan nomor 4 di sana, kuantitas dan kualitas saat berjapa. Jalan pagi Srila Prabhupada, tanggal 2 November 1975 di Nairobi. Read. Brahmananda, dia bertanya terkait kualitas japa. Bagaimana cara agar japa kita berkualitas? Prabhupada, kualitas, kalian akan paham. Yang pertama-tama dibutuhkan adalah kuantitas. Tanpa adanya kuantitas, bagaimana mungkin dia memahami dan mempunyai kualitas? Kalian ikuti perintah guru kerohanian, ajaran sastra, itulah kewajiban kalian. Berkaitan dengan kualitas, kalian belum siap untuk memahaminya. Ketika kita telah berkualitas, maka tidak akan ada paksaan. Kalian akan memiliki rasa untuk mengucapkan nama suci. Kalian akan ingin senantiasa mengucapkannya. Mengapa hanya 16 putaran? Mengapa tidak 16.000 putaran? Itulah ciri adanya kualitas. Itulah cirinya. Jika masih merasakan paksaan,
maka kalian belum mencapainya. Oleh karena itu kalian hendaknya berjapa 16 putaran minimal. Tapi jika kalian telah memiliki kualitas, maka kalian akan merasa, mengapa 16 putaran? Mengapa tidak lebih? 16.000 putaran. Itulah kualitas, muncul dengan sendirinya. So yesterday Srila Prabhupada said, why 16 rounds? 1600 rounds. Dan pada hari sebelumnya Srila Prabhupada telah menyampaikan, mengapa 16 putaran? Kita harus mengucapkan 1600 putaran. Not 1600, it says 16,000 rounds. Tapi hari ini, pada bagian ini, Srila Prabhupada bukan lagi 1600 putaran, 16.000 putaran. But tomorrow, not 1600 or 60,000, only 64 or more. Tapi besok tidak perlu 16.000, bahkan tidak perlu 1.600, 64 putaran saja. So sometimes you may hear that it's better to chant 4 rounds of quality than 16 rounds of quantity. Kadang-kadang kita melakukannya mungkin 4 japa yang berkualitas dan total jumlah kuantitasnya 16. Can anyone hear this before? Ada yang pernah mendengar semua ini sebelumnya? Raise your hand. Bisa diangkat tangannya. Yang pernah melakukannya atau mendengar ini sebelumnya? Yes. That is incorrect. Jadi itu tidak benar. Here Srila Prabhupada says, quality in chanting comes from quantity. Jadi di sini Srila Prabhupada menekankan bahwa kualitas japa itu berasal dari kuantitas jumlah japa. The more you chant, the more Maha Mantras you will hear. Jadi semakin banyak kita mengucapkan nama suci, maka semakin banyak Maha Mantra yang kita akan dengar. Next. Selanjutnya, Sila Sila Prabhupada kepada Rama 10 Mei 68. Terkait kualitas japa, kita hanya perlu untuk menghindari 10 kesalahan dalam pengucapan nama suci. Itulah yang disebut kualitas. Number 5, 16 words, 32 syllables. Nomor 5, 16 putaran, 32 suku kata. 16 kata dan 32 suku kata. From the Kali Santarana Upanishad. Dari Kali Santarana Upanishad. And read the translation. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. 16 nama suci ini yang tersusun atas 32 suku kata, ini adalah satu-satunya cara untuk mengatasi sifat buruk zaman kali. Tidak ada cara lain dalam seluruh Weda untuk dapat menyeberangi lautan kebodohan di zaman ini selain mengucapkan nama suci. So, the Maha Mantra is 16 words and 32 syllables. Jadi Maha Mantra itu terdiri dari 16 kata dan 32 suku kata. Don't chant with me. Jangan ikut berjapa bersama dengan Maharaj sekarang. You look at my lip movement. Lihatlah gerakan bibir dari Maharaj. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So I'm not saying Hare Ram. I'm saying Hare Ram, Ma. In other words, the Ma is a little silent. Jadi yang beliau sampaikan tidak Ram, tapi Rama. I can hear the Ma in the Rama, but you cannot hear. Nah, kalau Maharaj bisa mendengar Ma bagian akhirnya, tapi mungkin yang lain tidak bisa mendengarkannya. Because the first Ra is loud and Ma is soft. Karena Ra di Rama itu yang pertama itu
lebih keras dan lebih panjang. Because there's a diacritic mark on the A of the Rama, the first A. Karena sebenarnya ada diakritik di sana, tanda di atas huruf A di Ra itu A-nya panjang. So when we chant Hare Rama, the Ma I can hear, but you cannot hear. Jadi ma terakhir itu yang mengucapkan mungkin bisa mendengar. Is that okay? Bisa dipahami. So you have who has chanting of Prabhupada Japa in the phone? Ada yang punya Japa Prabhupada di HP? You have? You have any phone? Yeah, I'm like. I don't have my phone. No, 1 minute. Who has the phone that you have Prabhupada chanting Japas? So put it on. Balakrishna, prepare it. Or you continue. Haribo. Go to the number 6, lips and tongue in chanting from Chaitanya Charitamrita. And read that. I'm here. I thought I lost my phone. But how you did that? Technology. I don't want to watch. Now it stopped recording. No. Stop. Rekaman. Supposed to be now. Okay. Sorry, Mom. So we're on page 9, number 6, lips and tongue.